Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu tentang proses gluconeogenesis, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aulia Marani dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis adalah sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Proses gluconeogenesis utamanya terjadi di dalam hati. Di sini glukosa akan dibuat dari senyawa dan molekul lain non-karbohidrat. Asam piruvat tak lantas diubah menjadi glukosa, sedangkan glukosa diubah menjadi asam amino dan atau gliserol. Fungsi gluconeogenesis dan glukosa untuk kinerja tubuh. Glucogenesis merupakan salah satu proses pembuatan glukosa. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan otak. Saat kita beristirahat, tubuh juga memerlukan energi untuk berfungsi. Gluconeogenesis bukan kebalikan proses glikonesis, karena ada 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang tidak reversibel, artinya diperlukan enzim lain untuk kebalikannya. Yang pertama yaitu glukosa plus ATP heksokinase, glukosa 6-fosfat plus ADP. Yang kedua, fruktosa 6-fosfat plus ATP fosfofruktokinase, fruktosa 1,6 difosfat plus ADP. Yang ketiga, fosfofenolpirufat plus ADP pirufat kinase, asam pirufat plus ATP. Proses gluconeogenesis dengan adanya 3 tahap reaksi yang tidak reversibel terhadap reaksi lainnya, yaitu 1. Fosfoenopirufat dibentuk dari asam pirufat melalui pembentukan asam oksaloasetat. A. Asam pirufat plus CO2 plus ATP plus H2O asam oksaloasetat plus ADP plus fosfat plus 2H+. B. Oksaloasetat plus guanositrifosfat fosfoenopirufat plus geosidifosfat plus CO2. Reaksi A menggunakan katalis pirufat karbosilase dan reaksi B menggunakan fosfoenolpirufat karbosilase. Jumlah reaksi A dan B ialah asam pirufat plus ATP plus GTP plus H2O fosfoenolpirufat plus ADP plus GDP plus fosfat plus 2H+. 2. Fruktosa 6-fosfat dibentuk dari fruktosa 1,6 difosfat dengan cara dihidrolisis oleh enzim. Fruktosa 1,6 difosfatase. Fruktosa 1,6 difosfat plus H2O, fruktosa 6-fosfat plus fosfat. 3. Glukosa dibentuk dengan cara hidrolisis glikosa 6-fosfat dengan katalis glukosa 6-fostase, glukosa 6-fosfat plus H2O, glukosa plus fosfat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil gluconeogenesis. Hasil dari gluconeogenesis mengubah protein atau lemak menjadi glukosa, gula, yang kita butuhkan sebagai energi. Proses glucogenesis utamanya terjadi di dalam hati. Di sini, glukosa akan dibuat dari senyawa dan molekul lain non-karbohidrat seperti asam amino atau yang disebut dengan protein. Perbedaan gluconeogenesis dengan proses penghasil energi lain. Dalam ketosis, tubuh akan menggunakan lemak sebagai energi.
Suplai energi akan berasal dari badan keton yang beredar di aliran darah. Badan keton diproduksi melalui proses yang disebut ketogenesis yang juga terjadi di sel hati. Perbedaan gluconeogenesis dengan glikogenolisis. Glikogenolisis berbeda dengan gluconeogenesis karena glikogenolisis menggunakan glikogen. Sementara itu, gluconeogenesis dilakukan tubuh menggunakan senyawa non-karbohidrat.